pemilik rokoknya, pemilik pabriknya tidak akan jatuh miskin. Tapi dampak kepada pekerja, begitu ada masalah PHK dan sebagainya, langsung jatuh miskin. Dan itu adalah satu pelanggaran, satu kejahatan dalam bahasa kita, saudara-saudara. Karena amanat konstitusi kita memastikan orang itu harus bisa hidup dan mendapat pekerjaan yang layak. Sekarang orang bisa hidup dalam pekerjaan yang layak, tiba-tiba ada kebijakan yang langsung memiskinkan mereka. Karena itu saya setuju dan bersepakat, dan teman-teman di federasi lainnya, bukan hanya di SPSI tapi juga di luar SPSI, bersepakat bahwa kita akan terus melawan berbagai kebijakan yang berdampak terhadap tenaga kerja. Setuju ya? Semua kebijakan-kebijakan pemerintah zalim Joko Widodo ini akan kita lawan, terutama yang berdampak terhadap nasib tenaga kerja Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, anggota MSP LTMM SPSI, saya selaku Ketua Umum Konfederasi pasti mendukung gerakan saudara-saudara sekalian. Karena pemerintah ini paling tidak dalam 10 tahun ke belakang betul-betul pemerintah yang kalau mengambil keputusan itu gak pakai analisis, saudara-saudara. Padahal di seluruh dunia setiap kebijakan yang mau dilahirkan harus selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap tenaga kerja. Dampak tenaga kerja seberapa banyak? Itulah yang harus menjadi dasar utama dari pengambilan keputusan atau membuat kebijakan. Industri hasil tembakau ini hampir 6 juta orang terlibat bekerja di situ. Kalau 6 juta orang dikalikan dengan anak dan istri kira-kira 4 orang, lebih 20 juta orang hidupnya bergantung daripada industri hasil tembakau ini. Tiba-tiba membuat keputusan yang bisa memberangus tanpa satu tahapan-tahapan yang akhirnya pasti akan membuat para pekerja kita terdampak. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Andreas Sua, Waketum LTMM, bahwa pemilik rokoknya, pemilik pabriknya tidak akan jatuh miskin. Tapi dampak kepada pekerja, begitu ada masalah PHK dan sebagainya, langsung jatuh miskin. Dan itu adalah satu pelanggaran, satu kejahatan dalam bahasa kita, saudara-saudara. Karena amanat konstitusi kita memastikan orang itu harus bisa hidup dan mendapat pekerjaan yang layak. Sekarang orang bisa hidup dalam pekerjaan yang layak, tiba-tiba ada kebijakan yang langsung memiskinkan mereka. Karena itu saya setuju dan bersepakat, dan teman-teman di federasi lainnya, bukan hanya di SPSI tapi juga di luar SPSI, bersepakat bahwa kita akan terus melawan berbagai kebijakan yang berdampak terhadap tenaga kerja. Setuju ya? Semua kebijakan-kebijakan pemerintah zalim Joko Widodo ini akan kita lawan, terutama yang berdampak terhadap nasib tenaga kerja Indonesia. Jadi karena itu sekali lagi saya tahu persis laporan yang sampai kepada kita semua bahwa aparatur di berbagai daerah membendung orang yang mau datang ke sini. Saya tahu persis, betul ya, begitu ya. Dibendung, entah itu busnya ditakut-takutin dan sebagainya. Laporan yang sampai ke teman-teman itu ada sekitar 5.000-an orang akan datang kemari. Tapi faktanya mereka dengan berbagai cara menghambat. Tapi nggak apa-apa. Yang sampai di sini tetap kita bisa menyuarakan mewakili teman-teman yang akan datang itu. Dan sekali lagi kita pasti tidak akan berhenti sampai di sini. Siap ya teman-teman ya? Kita akan terus bergerak sampai meja dialog, meja perundingan dibuka, dan kita ikut dalam penentuan kebijakan tersebut. Karena ini menyangkut nasib kita semua. Oke, terima kasih. Selamat berjuang. Sekali lagi SPSI tetap bersama